so damn much more. 'Cause I'm bigger than my body gives me credit for. 'Cause I'm bigger than my body gives me credit for. Masih di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Masih dengan Mbak Karin dan juga Mbak Cassandra. Iya, sebelum iklan kita mau tanya sama Mbak Cassandra gimana sih caranya trik-trik gitu ya, seperti psikotes kecil-kecilan buat kitanya aja ngasih info buat sama pemirsa juga cara memilih tuh kayak gimana sih memilih babysitter, karena kalau mengingat kasus-kasus kemarin banyak banget nih Za yang salah pilih, mungkin kelihatannya manis di awal, begitu kita tinggal kerja, aduh anak berantakan di rumah. Gitu, Gimana Mbak? Ya, sebenarnya yang paling gampang setelah proses interview ya. Kalau interview kan tadi udah ya, lihat rekam jejak. Nah, saya tidak bisa memberikan psikotesnya, tapi ada satu trik yang bisa dilakukan. Yang paling gampang, minta si pengasuh ini, babysitter ini, suruh bermain dengan anak pada saat kita menyaksikan gitu. Jadi yang pertama nih ya, permainannya yang paling gampang aja yang balok-balok ya. Coba suruh dia pegang balok, dia bisa nggak tuh? Nah di situ kita ngelihat, ini kira-kira pinter nggak ya? Dimenitin dong. Cepet nggak dia ngerjain? Kalau lama, wah susah. Nanti kalau ada kalau cuma dia diem aja ngeliatin aja gitu. Udah jelas nggak bisa, udah jelas nggak bisa gitu kan, dia ngeliatin atau dia lama, pokoknya kita perlu yang cepet kan, karena nanti besok kita kasih perintah, Mbak nanti anak ini dipakein ini ya, atau minum obatnya 2 kali sehari gini, nanti kasihnya 4 kali sehari gimana, karena dia nggak bisa nangkep gitu. Jadi yang pertama kali kalau kita pakai mainan balok tuh untuk melihat, atau kalau bukan balok ini deh, apa namanya, puzzle. Ya, suruh dia puzzle gitu, dia suka nggak tuh, kalau dia males gitu, nah itu lebih baik jangan pegang anak, megang yang lain aja, suruh nyapu aja atau yang lain gitu. Jadi kita lihat, kita untuk pegang anak itu kita perlu minimal intelijensinya cukup ya. Bukan cuma sabar tapi intelijensi. Bukan cuma sabar. Terus kemudian yang kedua ya misalnya kita lihat dia berinteraksi dengan anak nih, kan kelihatan gitu bahwa yang paling enak, yang paling jelas tuh kalau memang dilihatin dia akan serius kan. Tapi coba agak ditinggal sedikit, terus diintip-intip, dilihat gitu kan sebentar. Dia seseorang itu tidak akan pernah bisa mempertahankan performanya itu lama. Gitu lebih dari kalau misalnya 5 menit, 10 menit, setengah jam dia mungkin masih akan jaga perform dan jaga gitu ya. Tapi kalau misalnya ditinggal gitu ya, nah kan kelihatan nih gitu. Dia pasti gitu. Nah, yang kita tangkap tuh adalah reaksi-reaksinya seperti itu. Apakah ada mengeluh, apakah ada mengambil nafas gitu, itu kelihatan tuh. Jadi tapi kalau misalnya terus dia langsung semangat, terus langsung ini, terus dan apa namanya, konsisten atau berkesinambungan continuously dari perilakunya tuh harus dilihat. Ya kan kalau misalnya ini kan kelihatan bahwa dia sopan. Tapi kalau misalnya 2 menit terus sopannya hilang, nah itu kan udah ketahuan. Iya. Gitu. Nah kalau Mbak Karin pada saat memberikan trik atau ngetes gitu babysitter yang sekarang, ada permainan-permainan puzzle gitu juga nggak sih yang dikatakan Mbak Cassandra? Enggak, karena waktu itu anak saya kan masih baby, masih bayi sekali, belum terlalu banyak permainan yang interaktif seperti main blok dan puzzle. Cuman saya juga lihat kayak misalnya saya usahakan masih memandikan bayi saya. Kalau misalnya pulang kantor saya lihat ada memar atau tidak. Enggak, misalnya apa bayinya selalu nangis, misalnya dipegang sama dia selalu nangis, enggak, bayinya nyaman-nyaman aja sama dia. Saya juga kadang-kadang sama seperti yang Ibu Cassandra tadi bilang, saya biarin saya di ruangan sebelah mana, saya biarin dulu bayi saya sama dia. Saya juga kadang-kadang coba ngintip, dan saya nggak langsung kasih ASI secara langsung, tapi dari ASI simpanan saya yang di kulkas, misalnya saya mau ngeliat juga dia gimana nih cara ngasihnya proper atau tidak, bersih atau enggak. Oh, seperti itu ya. Iya. Nah kalau itu kan tadi permasalahan ini masih baby, begitu. Ada pembeda nggak sih ketika mencari babysitter yang masih baby, batita, dan juga balita, Mbak Cassandra? Kalau yang tetap aja kalau soal intelektualnya tetap bisa ya, kasih aja puzzle, kasih aja kan kelihatan apakah dia menolak tugas-tugas yang sifatnya mikir. Ya walaupun dia masih bayi, kan kalau puzzle kan bayinya nggak ikut, dianya yang disuruh gitu. Yang kita lihat reaksi dia, ketika dia menolak, ketika dia pusing, garuk-garuk kepala dan sebagainya, itu kan udah kelihatan. Udah mulai bete, udah mulai bete. Berarti nggak sabaran begitu. Berarti nggak sabaran gitu kan. Jadi kita tuh sebenarnya menguji intelijensinya dia, tetapi tentu
tentu saja tidak menggunakan alat-alat psikologis kan, kita pakai yang sederhana, yang ada di rumah aja, atau misalnya Lego dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua soal kesabaran itu tadi ya, misalnya kita suruh mengerjakan sesuatu, sabar nggak, ada menghela nafas nggak, ada apa nggak lah. Ada lagi juga misalnya kita suruh dia agak fisikal nih kan, biasanya kalau ini kan pasti babysitter suruh agak fisik juga dong ya. Bisa nggak dia untuk lari ke sana, jalan ke sana, jongkok, bersihin gini ya. Kalau itu kelihatan dia malas-malesan juga ya kita nggak bisa terima. Nah, ada lagi satu yang kalau misalnya kita juga perhatikan tuh, kalau misalnya mereka ini pada saat datang gitu ya, kita juga bisa lihat dari penampilannya, bagaimana dia mengurus dirinya, bau badannya dan lain sebagainya. Karena kalau dia bisa mengurus dirinya sendiri, pasti dia juga bisa mengurus orang lain. Yang berikutnya, kalau saya juga boleh saran sih, sebaiknya jangan langsung memberikan tugas-tugas yang sangat penting seperti memandikan, memberi makan dan lain sebagainya. Letakkanlah seperti sistem ya, bahwa mungkin dia menyiapkan baju dulu, membuang-buang sampah dulu, jangan langsung dia boleh mandi. Ya. Itu emang fungsinya apa Mbak? Ketika kan padahal kita mencari babysitter ya untuk bantu kita itu, gitu, yang berat-berat itu, Mbak. Betul, tapi kan kita juga nggak bisa langsung, ini bayi loh ya, dan nilainya itu udah lebih dari apapun. Udah kalau orang bilang tuh an apple of our eyes gitu kan, jadi udah seperti bola mata kita gitu. Masa kita juga ngasihnya udah begini aja kan nggak mungkin. Jadi harus ada transisi. Jadi ya pada saat pertama ya kita lihat, pada saat itu oke, kita mandiin dia, kita lihat dia intens gak di samping kita yang tetap mandiin dulu gitu kan. Sekaligus mengajari begitu Sekaligus ngajarin supaya standarnya juga sama ya. Jangan standarnya dia gimana apa gini kan, kita harus sama. Nah, nanti pelan-pelan kita coba lihat dia pegang gitu, bisa apa enggak. Nah, pelan-pelan baru bisa kita serahkan semuanya, bahkan sampai kita tinggal oke, tolong ya mandiin adek gitu kan. Kita bisa delegasikan semuanya, tetapi jangan sama sekali jangan langsung begitu datang baru terus satunya mandiin deh, ya udah deh kasih makan dan lain sebagainya, padahal kita belum tahu kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan. Jadi semuanya by proses. Jadi harus ada transisi. Iya, dan mungkin nih Mbak Cassandra dan juga Mbak Karin ada banyak pemirsa di rumah yang belum terlalu percaya dengan yang namanya babysitter ya. Nah, selain babysitter nih pemirsa, ada yang namanya daycare yang juga jadi pilihan orang-orang di luar sana bagi orang tua yang bekerja tentunya. Bagaimana sih kira-kira kegiatan daycare yang ada di sana? Kita lihat infonya ya. Daycare menjadi tren di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan sejumlah kota lainnya. Konsep taman penitipan anak yang ramah dan berkualitas menjadi tujuan utama dari terbentuknya daycare. Bukan hanya tempat penitipan anak, daycare juga diharapkan bisa membantu para orang tua yang sibuk dengan kegiatannya di luar rumah. Daycare biasanya memberikan program pendidikan yang lebih komprehensif serta menyediakan mainan yang edukatif bagi anak. Hasil studi dari University of North Carolina menunjukkan bahwa anak-anak yang dititipkan pada daycare yang berkualitas memiliki kemampuan kognitif dan bahasa yang lebih baik dibandingkan anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan seperti yang diberikan oleh daycare tersebut. Di daycare, anak mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk bersosialisasi dengan anak-anak lain seusianya dibandingkan di rumah, sehingga lebih terekspos pada berbagai pengalaman dan pemikiran. Umumnya pengasuh di daycare diberi pelatihan khusus tentang pendidikan anak usia dini, sehingga dapat mengasuh anak dengan lebih baik. Bila pengasuh anak sakit, akan ada pengasuh lain di daycare tersebut yang akan menggantikan sehingga tidak merepotkan orang tua. Tapi tentunya pilihlah daycare yang berkualitas dan banyak direkomendasikan. Itu dia tadi daycare. Nah, kalau misalnya Mbak Karin pernah nggak sih Mbak menitipkan L begitu ke daycare? Pernah. Jadi sebenarnya waktu bayi itu dulu saya pernah survei beberapa daycare. Tapi yang reviewnya bagus tuh selalu waiting list. Jadi akhirnya saya nggak pakai di daycare, cuman trial doang. Setelah umur 2 tahun atau 3 tahun, kebetulan kantor saya punya daycare. Ada CCTV-nya, fasilitasnya sangat lengkap, dan pengasuh-pengasuhnya juga
qualified lah menurut saya ya. Jadi saya kalau misalnya suster saya nggak ada di rumah, saya juga kasih anak saya ditaruh di daycare. Oke. Nah kalau misalnya dari sisi psikolog begitu Mbak Cassandra, di daycare ini jadi solusi nggak sih ketika memang memilih dibandingkan kita tidak percaya dengan babysitter begitu? Tapi dia jawab dulu ya. Kita jeda iklan dulu nih. Usai jeda, jawaban tersebut akan diberikan oleh Mbak Cassandra. Solusi nggak sih menitipkan anak di daycare? Ya. Sesaat lagi, tetap di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Kau bisikan kata cinta, kau telah percikan